Kluivert katanya akan ditemani oleh Alex Pastoor dan Danny Lanzat ya sebagai asisten pelatih, dan mungkin semua tahu ya siapa Danny Lanzat ya, karena dulu kalau tidak salah pernah ya berhubungan dengan timnas Indonesia ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri, channel 3F Mobras. Oke, tapi pertama-tama seperti biasa, bukan namanya like, comment, and subscribe. Oke, biar channel saya cepat mendapatkan nih followers. Oke. Pembahasan kali ini tidak jauh berbeda dengan apa yang saya gunakan hari ini. Oke, saya pakai baju sepak bola tentu saja. Berarti yang akan kita bahas adalah sepak bola. Dan mohon maaf, saya pakai Manchester United, favorit saya namanya Persib, MU, Timnas, eta bukan namalah favorit saya. Oke. Tapi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia yang mungkin kita kemarin ramai banget ya, dan saya juga pernah bahas ya tentang pergantian Sintayong. Buat saya sih, saya sangat menyayangkan ya dengan pergantian Sintayong, tapi ya mau dibuat apa lagi ya, itu sudah keputusan PSSI. Oke. Mungkin kemarin sudah saya bahas tentang pemecatan STY, sekarang kita akan bahas tentang sosok pemain atau pelatih pengganti dari STY ya, dan dia merupakan pemain mungkin era saya masih SMA ya, waktu mungkin ada Van Basten, ada Ruud Gullit ya, ada Koeman ya, pasti semua tahu siapa dia gitu kan. Dia adalah Kluivert ya, dia pernah bermain di Barcelona, dia bermain di Liga, kalau tidak salah di Italia juga pernah ya. Berarti kita bahas ya, dia main di mana saja dan apa prestasi dia. Oke. Pertama-tama kita mungkin bahas dulu ya, Kluivert resmi diangkat sebagai pelatih ya untuk skuad Garuda, menggantikan dari Sintayong yang dipecat 6 Januari ya, dipecat oleh PSSI ya, dan dikontrak sampai 2027 katanya ya. Jadi Kluivert dikontrak sampai 2027. Sekarang 24, 3 tahun ya, cukup lama ya, tapi ya kita lihat saja ya, kalau ya jelek ya pasti tidak akan lama ya, pasti diganti dari ya. Pada Sintayong juga bagus, tapi kan diganti akhirnya mas, dan lah ya teman balik di KPSSI. Oke. Kluivert katanya akan ditemani oleh Alex Pastoor dan Danny Lanzat ya sebagai asisten pelatih, dan mungkin semua tahu ya siapa Danny Lanzat ya, karena dulu kalau tidak salah pernah ya berhubungan dengan timnas Indonesia ya, kalau tidak salah sebagai apa gitu, saya lupa lagi, nanti saya bahas ya, nanti untuk Danny Lanzat kita bahas lebih spesifik ya, tapi sekarang kita bahas dulu Kluivertnya, sang pelatihnya saja dulu. Oke. Sebenarnya misi berat ya ada di pundak Kluivert ya setelah mungkin kepergian dari STY ya. Padahal kita ketahui ya, waktu STY melatih Indonesia luar biasa ya, didaya banget gitu kan, bisa masuk babak ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu kan. Dan sekarang Kluivert harus ya mengejar atau bisa minimal ya mungkin menyelamatkan dulu ya, nanti melawan Cina, Bahrain, Australia gitu kan, karena kan itu adalah momen penentuan Indonesia bisa maju atau tidak ke babak berikutnya. Oke, itu harus menjadi perhatian bagi Kluivert ya, karena menjadi beban berat bagi Kluivert, saya yakin itu menjadi beban banget itu kan. Oke. Kita bahas sedikit ya, oke, tentang si Kluivert, latar belakangnya sebelum kita bagaimana sih prestasi yang didapat sebagai pelatih gitu kan. Kalau sebagai pemain ya pastilah tahu gitu kan, untuk era 90-an lah gitu kan. Oke. Jadi Kluivert ini berlatar belakang sebagai striker ya, mungkin bisa tidak sehebat ya tadi saya bahas ya, Van Basten, Ruud Gullit. Mungkin zamannya dulu-dulu kan ada Eto'o ke sini ya, adalah pemain hebat dulu gitu kan, banyak di zaman itu Shevchenko mungkin ya dulu zaman, tapi Shevchenko kayaknya kesini ya, karena Van Basten dulu banget gitu kan. Dan itu sempat katanya pernah menjadi striker top di era 90-an yang mengawali karirnya di Ajax Amsterdam pada 94, sempat semusim bermain di AC Milan, terus pindah ke Barcelona, dan di klub Katalan ini Kluivert mencapai puncak karirnya dengan 122 gol. Nah ini mungkin awal dari dikenal sang Kluivert ya di sepak bola ya. Dia mencatatkan 122 gol dari 257 pertandingan. Berarti rata-rata 2 pertandingan 1 gol gitu kan. Oke lah, tenang, berarti rada halus gitu kan. Oke. Dan setelah dia bermain di Barcelona ya, dia juga bermain Newcastle United, di Valencia, di VSP, lalu pensiun di Lille ya pada tahun 2008. Jadi di Liga Prancis gitu kan.
Kita sekarang akan bahas tentang karir pelatih dari Kluivert. Oke, tadi kita sudah bahas mungkin sejarah Kluivert, siapa sih, bermain di mana sih, apa sih dia prestasinya gitu kan. Oke, sekarang kita bahas karir sebagai pelatih. Oke. Jadi Kluivert karir sebagai pelatih itu dimulai sebagai pelatih dari AZ Alkmaar, itu dari Liga Belanda itu kan, di tahun 2008 sampai 2009. Dan kita ketahui AZ Alkmaar itu memang mungkin tidak sehebat Ajax Amsterdam ya, tapi tahun-tahun kesini sudah hebat ya, bisa menyanyi Ajax Amsterdam gitu kan. Dan dia juga agak sering ya masuk Liga Champions ya. Oke. Dan dia juga sempat katanya menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar, kan? Lalu kembali jadi pelatih di Nijmegen, Liga Belanda, kembali balik lagi ke Liga Belanda ya. Dan pelatih dari FC20 ya, itu sama 20 itu di Liga Belanda juga ya. Lalu pada tahun 2012 sampai 2014 itu kan, jadi Kluivert itu melatih timnas Curaçao selama 2 periode, 2015 sampai 2016 ya. Dan dia jadi caretaker di tahun 2021 ya. Itulah jenjang kepelatihan dari sang Kluivert. Oke. Kluivert juga pernah jadi pelatih Ajax ya, tadi umur U19 ya. Jadi dia melatih U19 dari Ajax Amsterdam, lalu asisten pelatih timnas Kamerun, lalu pelatih akademi Barcelona. Tadi akhirnya kembali ke Barcelona ya. Lalu dia juga jadi pelatih klub Turki ya. Di tahun 2023 Kluivert cuma mengantongi 20 laga ya, dengan hasil 8 kali menang, 6 kali imbang, dan 6 kali kalah. Jadi tidak terlalu bagus-bagus amat sih, tapi tenang lah, kita lihat aja ke depan gimana sih kepelatihan Kluivert di timnas Indonesia. Oke. Dan di luar jabatan sebagai pelatih, Kluivert pernah jadi direktur olahraga PSG ya 2016-2017 ya, dipercaya sebagai manajemen di PSG ya. Dan pria berusia 40 tahun ini punya lisensi kepelatihan UEFA Pro. Nah, ini kemungkinan dia sekarang bisa melatih timnas Indonesia karena dia sudah punya lisensi kepelatihan Pro ya. Berarti halus sebenarnya, tapi tidak apa, aku makin main nama lah, tinggal ini aku bagdaknya tonton bukan nama kayak labung butut biasa we gorowok halus ya, biasa iklan sosis. Hey. Patrick Kluivert juga telah memimpin 34 laga selama karir kepelatihannya. Wow, berarti 34 pertandingan dia latih sebagai kepelatihannya, luar biasa ya, baik sebagai pelatih klub maupun tim nasional. Oke. Selama dia di tim nasional, di klub nasional atau timnasnya, dia belum pernah mendapatkan apapun ya, atau semacam trofi apapun, jadi belum teruji sebenarnya. Jadi saya juga bingung ya, kenapa harus memilih Kluivert ya. Kalau kita Sintayong kan tahu ya, waktu 2000 kalau saya Piala Dunia ya, waktu Korea Selatan bisa masuk semifinal itu kan Sintayong luar biasa itu kan. Kok sekarang saya juga aneh ya, padahal kan sosok Kluivert belum pernah mendapatkan trofi satupun ya semenjak dia menjadi pelatih. Tapi ya apalah, bukan apalah gitu intinya, ada saya pribadi mas sebenarnya disayangkan ya Estaya diganti ya, karena kan chemistry sudah dapat dengan pemain, pelatihan bagus, stamina pemain jadi luar biasa ya, apalagi dengan naturalisasi dengan tepat ya, dia membawa orang-orang yang tepat ya, dengan membuat timnas Indonesia mengerikan ya, karena sekarang timnas Indonesia sudah menyaingi Vietnam dan Thailand ya. Dulu kan Vietnam Thailand merupakan tim di Asia atau macan Asia ya, tapi sekarang timnas Indonesia menjadi auman yang mengerikan di Asia sekarang. Oke. Mungkin capaian terbaiknya berhasil membawa timnas Curaçao ya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ya, sama seperti sekarang, tapi ini kan hasil Sintayong ya. Dia juga pernah katanya dulu masuk putaran ketiga timnas Curaçao ya, tapi ya saya rasa sama wainya, nah saya dulu kenal gitu kan. Saya rasa sih lebih baik pertahankan STY saja sih, tapi tenang, saya bingung ya sebenarnya, saya masih sekarang juga masih bingung ya dengan keputusan PSSI mengganti STY ya. Kenapa gitu harus terjadi? Saya sayang banget gitu kan, apalagi yang digantinya bukan sosok pelatih yang luar biasa. Kan isu-isunya kan ada yang masuk Pangga itu kan, mau masuk katanya Van Bronckhorst ya, dia kan berhasil ya di Liga Belanda gitu kan, apalagi Pangga ya, dia melalang buana di Liga Eropa ya. Dan sekarang kok datang Kluivert yang mungkin belum jelas dia, apalagi pokoknya itu resesi pelatihan pro juga belum lama gitu kan. Dan juga saya lihat tadi barusan saya bahas, dia belum pernah mendapatkan trofi satupun gitu kan. Jadi apa yang mau diharapkan? Tapi tenang lah, sano apa gitu kan, ayo jurik lupa kuda. Ya banyak gitulah sadunya temannya. Da orang mah sebagai penonton mah hayang menang jika hayang menang nanaon deui menang orang mah pantak lamun main bututnya bubar geus balik deui, saya stay balik deui gitu kan. Oke lah, mungkin saya mau sedikit ya sebelum ditutup buat STY ya.
Terima kasih buat STY atas dedikasi, atas perjuangan, atas semangat ya yang telah diberikan kepada pemain timnas Indonesia kemarin-kemarin sehingga bisa masuk babak ketiga final kualifikasi Piala Dunia 2020. Nah, oke. News you hope you dadah pokoknya namanya. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan kita. 3 Komras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah. Ciao.